Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama Ibu Karina. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai rumus umum, rumus struktur, serta rumus molekul dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Oleh karena itu, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Oke. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai tata nama senyawa alkana. Nah, untuk memberikan nama pada senyawa alkana, kita harus mengetahui cara-caranya. Yang pertama, yaitu adalah nama alkana diambil berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusunnya dan diakhiri dengan akhiran ana. Nah, untuk penyebutan jumlah atom karbon itu bisa kalian lihat di buku paket atau buku referensi yang kalian punya. Kemudian, langkah kedua, jika strukturnya telah diketahui dan merupakan rantai karbon tidak bercabang atau rantai lurus, maka awalan pada namanya harus diberi huruf N kecil atau singkatan dari kata normal. Contohnya, misalnya ibu memiliki senyawa ada CH3, CH2, dan CH2, CH3. Oke, ini adalah rumus strukturnya. Jika ibu ingin menuliskan rumus molekulnya, maka menjadi C4H10. Nah, untuk pemberian namanya, itu kita harus lihat. Kan tadi yang pertama adalah jumlah atom karbon penyusunnya diberi akhiran ana. Nah, untuk C4 itu awalannya adalah but ditambah akhiran ana menjadi butana. Oleh karena itu, C4H10 memiliki nama butana. Dah sampai sini kita ingat langkah yang kedua. Jika dia rantai lurus, maka awalan namanya harus diberikan huruf N kecil atau singkatan dari normal. Tinggal kita tambahin N kecil di sini. Jangan lupa dikasih tanda strip. Oke, tadi adalah contoh yang pertama. Kemudian, ini ibu akan memberikan contoh yang kedua. Ibu memiliki senyawa CH3, CH2, 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 dan CH3. Nah, jika ibu ingin menuliskan rumus molekulnya, maka menjadi C-nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada C6H14. Nah, bagaimana penamanya? Ingat, ini merupakan rantai lurus atau tidak memiliki cabang. Berarti awalan namanya kita beri huruf N kecil. Jangan lupa dikasih tanda strip. Kemudian C6 itu awalannya hex. Kita tulis hex. Karena dia alkana, kita beri akhiran ana menjadi namanya adalah N-heksana. N ini menunjukkan rantai lurus. Heksana itu menunjukkan alkana yang memiliki jumlah atom C sebanyak 6. Oke, jadi ini adalah contoh dari penamaan alkana yang kedua. Oke, ibu ulangi. Untuk contoh yang kedua ini. Di sini ibu memiliki rantai lurus dari senyawa alkana, di mana memiliki jumlah atom C sebanyak 6. Kalau C6 berarti H yang dimiliki dia adalah 14. Untuk penamaannya, yang pertama kita lihat C6 itu awalannya adalah hex. Dan karena dia alkana, maka diberi akhiran ana. Jadi menjadi heksana. Kemudian karena dia rantai lurus, maka diberi awalan huruf N. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Jika bisa dipahami, maka ibu akan lanjut bagaimana cara penamaan senyawa alkana yang memiliki rantai cabang.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penamaan senyawa alkana yang memiliki rantai cabang atau memiliki cabang. Nah, hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu rantai utamanya. Rantai utamanya ini adalah rantai atom C yang paling panjang atau jumlah atom C-nya yang paling banyak. Jika sudah menentukan rantai utamanya, kita menentukan penomoran. Kita memberikan penomoran pada rantai atom C-nya. Nah, apakah penomorannya bebas? Tidak. Untuk penomorannya dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Selanjutnya, setelah kita menentukan penomorannya, kita melihat cabangnya. Cabangnya ini disebut dengan gugus alkil. Gugus alkil ini adalah gugus alkana yang kehilangan satu atom hidrogennya. Nah, untuk penamaan gugus alkil itu sama seperti alkana, yang membedakan hanya pada akhirannya saja. Kalau pada alkana, akhirannya diberi ana. Kalau pada alkil, akhirannya kita ganti. Yang awalnya ana, kita ganti menjadi ir. Oke? Nah, Ibu akan memberikan contoh untuk rantai karbon senyawa alkana yang memiliki rantai cabang. Contohnya, oke, nah di sini Ibu memiliki suatu struktur di mana memiliki senyawa alkana ini memiliki rantai cabang. Nah, langkah pertama kita menentukan dulu yang rantai utama itu yang mana. Oke, rantai utamanya bisa kita lihat. Nah, misalnya ini Ibu mengambil ini adalah rantai utamanya. Oke, kemudian setelah kita menentukan rantai utamanya, kita memberi penomoran. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, penomorannya itu dimulai dari atom C yang terdekat dengan cabang. Karena cabangnya ada di sini, berarti penomoran Ibu mulai dari sini. Ini atom C nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, berarti CH3 di sini ini merupakan gugus alkil. Nah, setelah sampai di sini, untuk pemberian namanya itu bagaimana? Nah, yang pertama kita menyebutkan dulu cabangnya, baru rantai utamanya. Contoh pada contoh yang ini, setelah kita memberikan penomoran dan mengetahui gugus alkil atau rantai cabangnya, langkah selanjutnya adalah kita memberikan nama. Untuk penamaan senyawa alkana yang memiliki rantai cabang, itu dimulai dari menyebutkan nomor dari rantai cabangnya atau nomor posisi cabang, kemudian diikuti dengan gugus alkil, kemudian baru menyebutkan rantai utamanya. Contoh pada ini, rantai cabangnya terletak pada atom C nomor 2. Kemudian diikuti dengan tanda strip menyebutkan gugus alkilnya. CH3 kalau sebagai alkil itu kita sebut menjadi metil. Berarti 2 metil. Kemudian kita menyebutkan rantai utamanya. Rantai utamanya memiliki jumlah atom C sebanyak 5. Kalau untuk C5 itu namanya adalah pentana. Jadi 2 metil pentana. Nah, jadi pada contoh ini dari struktur ini memiliki nama 2 metil pentana. Jadi ini adalah contoh kedua untuk senyawa alkana yang memiliki rantai cabang. Nah, yang pertama kita menentukan terlebih dahulu yang mana menjadi rantai utamanya. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Apakah yang ini menjadi rantai cabang atau yang ini menjadi rantai cabang? Nah, untuk menentukannya kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah atom C-nya, yang manakah yang paling banyak atom C-nya. Contoh, kita menentukan dulu, misalnya kita mulai dari sini.
penomorannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sampai sini menjadi 7 atom C. Itu jalan yang pertama. Coba kita hitung jalan yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sampai bawah sini ada 8 atom C. Berarti yang menjadi rantai utamanya yang memiliki atom C paling banyak, yaitu yang memiliki 8 atom C. Nah, yang Ibu tandai ini menjadi rantai utama. Berarti CH3 di sini ini menjadi rantai cabang atau menjadi gugus alkil. Ini adalah gugus alkil. Nah, kemudian setelah kita menentukan gugus alkil, kita memberikan penomoran. Penomorannya itu dimulai dari atom C yang terdekat dengan cabang. Coba kita lihat, apakah penomoran mulai dari sini? Tidak, karena terlalu jauh jaraknya dengan gugus alkilnya. Berarti penomorannya kita mulai dari C yang bagian bawah. Nah, misalnya Ibu tulis penomorannya. Kita mulai dari sini, ini adalah atom C nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah kita memberikan penomoran, maka kita bisa menentukan namanya. Seperti contoh yang pertama, kita mulai dari menyebutkan gugus alkilnya. Oke, kita lihat gugus alkil. Gugus alkilnya berada pada atom C nomor berapa? Ya, jadi gugus alkilnya ini menempel atau terikat pada atom C nomor 3. Berarti penamaannya kita mulai dari nomor 3. 3 ini menunjukkan posisi dari gugus alkil. 3 metil. Terus rantai utamanya apa? Kalau C8. C8 itu oksana. Karena di alkana makanya akhirnya dikasih tambahan ana. Berarti 3 metil oksana. Nah, jadi namanya adalah 3 metil oksana. Sampai sini bisa dimengerti? Ya, jadi bagaimana kalau misalnya gugus alkilnya ini C-nya lebih dari 1? Misalnya ada C2H5 misalnya. Nah, untuk penamaan gugus alkil ini menyesuaikan sama seperti dengan alkana. Yang membedakan hanya pada akhirannya saja. Nah, kalau pada alkana itu diberi akhiran ana. Kalau di gugus alkil akhirannya itu kita ganti. Yang awalnya ana kita ganti menjadi il. Jadi ada metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, dan seterusnya. Nah, untuk nama-namanya bisa kalian lihat di buku paket atau buku referensi yang kalian punya. Ya, setelah kita mempelajari mengenai penamaan senyawa alkana, kita lanjutkan dengan mempelajari mengenai penamaan senyawa alkena. Yang membedakannya apa? Yang membedakan hanya pada akhirannya saja. Maksudnya pada akhiran dari penyebutan rantai utamanya. Kalau pada alkana itu diberi akhiran ana, sedangkan pada alkena itu diberi akhiran ena. Oke. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh dari penamaan senyawa alkena. Ya, jadi ini adalah contoh untuk penamaan senyawa alkena. Jadi, penamaan senyawa alkena ini hampir sama seperti penamaan senyawa alkana. Yang membedakan hanya pada akhirannya saja. Kalau pada alkana, akhirannya diberi kata ana. Sedangkan pada alkena, akhirannya kita ganti. Yang awalnya ana menjadi akhiran ena. Nah, coba perhatikan contoh yang ada di depan. Jadi, hal yang pertama kita lakukan itu adalah pertama, menentukan terlebih dahulu rantai utamanya. Kemudian kita memberikan penomoran. Tetapi pada senyawa alkana, penomoran itu dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Oke, Ibu ulangi, penomorannya pada alkana itu dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan pemberian nama gugus alkil dan seterusnya.
Oke, kita langsung saja. Kita memberikan nama dari contoh senyawa yang ada di sini. Seperti yang tadi Ibu bilang, karena ini rantai lurus, berarti kita hanya memiliki satu rantai utama. Kemudian kita menentukan nomornya. Penomoran dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap. Berarti penomorannya kita mulai dari sini. Ini adalah atom C nomor 1, 2, 3, 4. Nah, penamaannya berarti kita mulai menyebutkan dulu posisi ikatan rangkapnya, baru diikuti dengan rantai utamanya. Kita lihat, posisi ikatan rangkap terdapat pada atom C nomor 1. Berarti kita tulis di sini 1. Kemudian kita sebutkan nama dari senyawa C4 alkana. Kalau C4 pada alkana itu namanya butana. Tapi karena alkena, akhirannya kita ganti menjadi ena. Berarti namanya menjadi 1 Nah, kita lihat yang membedakan senyawa alkena dengan alkana itu berada pada akhirannya. Nah, berarti senyawa ini memiliki nama 1 butena. Oke, bisa dipahami? Oke, jadi ini adalah contoh senyawa alkena yang kedua. Nah, sekarang dia posisi rangkapnya berada di sebelah sini. Berarti penomorannya kita mulai dari sebelah sini. Jadi, penomorannya, ingat, penomoran dimulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkap. Berarti ini atom C nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Nah, jadi setelah memberikan penomoran, kita memberikan nama. Pemberian nama dimulai dari menyebutkan posisi dari ikatan rangkapnya, baru diikuti dengan rantai utamanya. Nah, jadi kalau dari contoh ini, berarti ikatan rangkapnya berada di posisi nomor 2. Berarti kita tuliskan 2 strip. Rantai utamanya apa? C6. C6 pada alkena berarti heksena. Jadi kita kasih namanya 2 heksena. Nah, jadi inilah nama dari senyawa tersebut, 2 heksena. Sampai sini bisa dipahami? Oke, lalu bagaimana jika rantai senyawa alkena tersebut mempunyai cabang? Nah, contohnya seperti ini. Ada senyawa alkena yang memiliki rantai cabang. Hal yang sama, kita tentukan dulu rantai utamanya. Nah, rantai utamanya itu adalah rantai yang memiliki jumlah atom C paling banyak. Kemudian kita memberikan nomor dimulai dari yang terdekat dari ikatan rangkapnya. Nah, coba perhatikan. Ikatan rangkapnya berada pada posisi ini. Nah, apakah rantai utamanya ke sini atau lurus? Nah, kita lihat. Kalau misalnya dia belok ke bawah, C-nya hanya ada 4. Sedangkan kalau misalnya kita rantai lurus ke sini, jumlah C-nya ada 5. Berarti yang menjadi rantai utama itu adalah rantai lurus yang ini. Kemudian, setelah kita menentukan rantai utamanya, kita memberikan penomoran. Seperti contoh sebelumnya, penomoran dimulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkap. Berarti di sini atom C nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah memberikan penomoran, kita perhatikan dari cabangnya atau gugus alkil, di mana di sini gugus alkilnya itu ada CH3. Ini adalah gugus alkil. Nah, setelah itu pemberian nama dimulai dari menyebutkan rantai cabang atau menyebutkan gugus fungsinya, gugus alkilnya dulu, baru nanti rantai utamanya. Nah, sekarang kita berikan nama. Gugus alkilnya berada pada atom C nomor 3. Tulis 3, lalu diikuti dengan nama gugus alkilnya. Seperti yang tadi, kalau CH3 berarti namanya adalah metil.
Jadi 3 metil. Lalu diikuti tanda strip. Nah, setelah ini baru kita sebutkan rantai utamanya dengan menyertakan nomor dari posisi ikatan rangkap. Karena pada contoh ini ikatan rangkapnya berada pada nomor 2, berarti 2 strip, rantai utamanya C-nya ada 5. Kalau C5 berarti apa? Kalau C5 pada alkana pentana. Sedangkan pada alkena berarti akhirannya kita rubah menjadi ena, berarti menjadi Nah, oke, jadi inilah nama dari senyawa itu. 3 metil 2 pentena. Artinya pada posisi C nomor 3 ada cabang metil dan ikatan rangkapnya berada pada nomor 2 pentena C5. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, ini adalah contoh lain, contoh keempat dari senyawa alkena yang memiliki rantai cabang. Coba perhatikan. Di sini dia memiliki rantai cabang. Nah, tapi jumlah yang rantai cabang yang bawah sama yang sebelah sini itu jumlahnya sama. Berarti kalian boleh memilih mau rantai utamanya lurus ke lurus saja atau rantainya lurus belok ke bawah. Itu sama saja jumlahnya. Jadi ibu akan memilih rantai yang lurus. Ya, rantai yang lurus. Nah, kemudian setelah menentukan rantai utama, kita beri penomoran. Penomoran dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap. Berarti kita mulai dari sebelah sini. Ini atom C nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah ini kita menentukan gugus alkilnya atau rantai cabangnya. Di mana di sini rantai cabangnya ada C2H5. Ini kalau mau digabungkan tulisannya menjadi C2H5. Ini adalah gugus alkil. Nah, bagaimana penamaannya? Penamaannya dimulai dari menyebutkan gugus alkil, baru diikuti dengan rantai utama. Nah, berarti gugus alkilnya ada C2H5. Kalau C2H5 pada alkana itu dinamakan kalau C2H5 pada senyawa alkana diberi nama etana, tapi kalau dia alkil berarti menjadi etil. Sampai sini bisa dipahami? Kalau masih bingung untuk nama-nama pada gugus alkil, bisa kalian lihat di buku paket atau buku referensi yang kalian punya. Ya. Jadi ini Bu lanjutkan. Penamaannya dimulai dari menyebutkan gugus alkil dengan menyertakan nomor atau posisi cabangnya. Karena gugus alkil ini berada pada posisi atom C nomor 4, berarti pertama Ibu tulis angka 4. 4 diikuti dengan rantai cabangnya. Gugus alkilnya tadi ada etil strip, baru diikuti dengan rantai utamanya dengan menyertakan nomor posisi ikatan rangkap. Kalau di sini ikatan rangkapnya berada pada posisi nomor 2 dan C-nya berjumlah 6. Kalau C6 berarti namanya apa? Heksena. Jadi 4 etil 2 heksena. Oke, jadi senyawa ini memiliki nama 4 etil 2 heksena. Oke. Kemudian ada satu yang perlu diperhatikan. Jika rantai cabangnya itu lebih dari 1. Jadi rantai cabangnya ada 2 atau 3 atau lebih. Nah, penamaannya, susunannya itu dimulai berdasarkan urutan abjad. Bagaimana Bu gambar strukturnya atau penamaannya? Oke, setelah ini Ibu akan memberikan contoh untuk rantai cabang yang lebih dari 1. Oke, nah jadi ini adalah contoh dari senyawa alkena yang memiliki rantai cabang lebih dari 1. Pada gambar ini, dia memiliki rantai cabang ada 2, atau gugus alkilnya ada 2. Hal yang perlu kita lakukan pertama kali sama, menentukan rantai utama, lalu memberi penomoran, lalu memperhatikan gugus alkil, lalu memberikan nama. Nah,
Hal pertama yang kita lakukan tadi, Ibu bilang menentukan rantai utamanya. Nah, coba perhatikan dari gambar struktur ini, rantai utamanya yang mana? Yaitu adalah rantai utama yang memiliki atom C paling banyak. Nah, dari gambar ini kita ketahui atom C yang paling banyak itu adalah rantainya lurus ke samping. Nah, ini adalah rantai utamanya. Berarti kalau itu rantai utama, CH3 lalu CH2, CH3 ini merupakan gugus alkil atau rantai cabang. Jadi ini adalah gugus alkil. Nah, bedanya ini ada CH3, sedangkan di sini ada CH2, CH3. Ini bisa Ibu singkat menjadi C2H5. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu adalah kita memberikan nomor atau memberi penomoran. Dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap. Berarti mulai dari sini. Ini atom C nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nah, selanjutnya setelah memberi penomoran, kita lihat gugus alkilnya. Ada CH3. CH3 berarti namanya metil. Ini namanya metil. Kalau C2H5 namanya adalah etil. Nah, bagaimana cara penyebutannya? Ya, untuk penyebutannya itu dimulai diurutkan sesuai abjad. Jadi, kita langsung aja memberikan namanya. Kita lihat, tadi Bu bilang rantai cabangnya itu penulisannya berdasarkan abjad. Antara etil dengan metil, abjadnya mana dulu? Huruf depannya yang duluan. Ya, jadi abjadnya itu yang duluan adalah etil karena awalan E, sedangkan metil awalannya M. Berarti kita sebutkan posisi etil nanti di nomor berapa? Di nomor 4. 4 etil. Strip. Posisi metil nomor 2. 2 metil. Kemudian rantai utama. Jangan lupa menyebutkan posisi ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya berada pada nomor 1. C7. Berarti kalau C7 namanya T. Nah, jadi inilah namanya 4 etil, 2 metil, 1 heptena. Jadi perlu diingat, kalau ada rantai cabang lebih dari 1, penulisannya diurutkan sesuai dengan abjad. Maksudnya penulisannya dimulai dari abjad yang duluan. Contoh ini ada etil, ada metil. Duluan etil, duluan huruf E dulu, baru huruf M. Nah, ini berlaku juga di senyawa alkana maupun alkuna. Jadi perlu diingat, jangan bingung. Kalau misalnya rantai senyawa hidrokarbon itu memiliki rantai cabang lebih dari 1, kita penulisannya diikutin dari abjad. Oke, sampai sini bisa dipahami? Baiklah, selanjutnya setelah kita mempelajari penamaan senyawa alkena, sekarang kita akan mempelajari mengenai penamaan senyawa alkuna. Yang membedakan apa? Sama seperti alkana dan alkena, yang membedakan hanya di akhirannya saja. Kalau alkana tadi akhirannya ana, kalau di alkena akhirannya ena, berarti kalau di alkuna akhirannya kita rubah menjadi una. Nah, contohnya seperti apa? Sebentar Ibu akan menuliskan contohnya. Ya, jadi ini adalah contoh dari senyawa alkuna. Penamaannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita lihat posisi ikatan rangkapnya di nomor berapa. Atau artinya, kita harus memberikan penomoran terlebih dahulu. Penomoran dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap. Berarti di sini atom C nomor 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya tinggal kita kasih nama. Kalau atom C-nya ada 4, berarti awalannya apa? Butan. Atau kalau ini kan pada alkuna, berarti butana kita rubah menjadi butuna. Nah, dimulai dari menyebutkan posisi ikatan rangkap. Posisinya ada pada nomor 1, berarti namanya adalah 1 butuna. Nah, jadi namanya 1 butuna.
tuna. Gampang kan? Nah, ini adalah contoh kedua untuk senyawa alkuna. Nah, ini hal yang pertama kita lakukan adalah memberikan penomoran. Penomoran dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap. Berarti di sini atom C nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu bagaimana penamaannya? Penamaannya harus selalu, jangan lupa, harus selalu menyebutkan posisi ikatan rangkapnya berada pada atom C nomor berapa. Ya, berarti di sini atom ikatan rangkapnya berada pada posisi atom C nomor 2. Kemudian kita lihat rantai utamanya, C-nya ada berapa? Ada 6. Kalau C6 berarti namanya hex. Karena ini senyawa alkuna, tinggal kita tambahkan akhiran una menjadi heksuna. Oleh karena itu, senyawa ini memiliki nama 2 heksuna. Contoh yang ketiga, ini ada senyawa alkuna. Nah, dia memiliki rantai cabang lebih dari 1, tetapi rantai cabangnya sama. Ada CH3, ada CH3. Nah, mula-mula kita harus menentukan rantai utamanya terlebih dahulu. Nah, di sini rantai utamanya kita coba dulu. Kalau misalnya ibu ngambil rantai lurus, berapakah jumlah atom C-nya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau lurus ada 5 atom C. Sedangkan kalau misalnya ibu belok ke bawah sini, hanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti masih ini pilihan pertama kita. Kemudian kita lihat lagi, ada satu lagi di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi rantai utamanya bisa rantainya berupa rantai lurus, bisa juga sampai sini belok ke bawah. Untuk contoh ini, ibu ambil rantainya belok ke bawah. Oke, setelah menentukan rantai utama, kita memberikan penomoran. Ingat, penomoran selalu dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap. Berarti di sini atom C nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu bagaimana Bu kalau misalnya gugus alkilnya sama tapi posisinya berbeda? Tenang, kita lihat. Gugus alkilnya sama-sama CH3, berarti ini adalah gugus alkil. Nah, bagaimana penamaannya? Oke, ibu akan jelaskan. Jika ada gugus alkil yang sama, di depan nama gugus alkilnya diberi tambahan. Kalau misalnya ada 2 seperti ini, dikasih awalan di, dan kalau gugus alkil yang sama itu ada 3, berarti tambahannya tri. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi kita lanjutkan penamaannya. Hal yang pertama kita lakukan adalah menyebutkan rantai cabang atau gugus alkilnya. Seperti ibu tadi bilang, sebutkan dulu posisinya di mana. Posisinya ada di posisi nomor 3 dan 4. Penulisannya 3,4 strip. Karena dia sama dan ada 2, awalannya kita kasih di. Baru ditambah metil. Kemudian kita tuliskan rantai utamanya dengan menyertakan posisi rantai ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya berada pada posisi nomor 1, berarti 1 C5. Berarti C5 itu apa namanya? Nah, berarti senyawa ini memiliki nama 3,4 dimetil 1 pentuna. Oke, ini adalah contoh yang keempat untuk senyawa alkuna. Nah, ini lebih banyak rantai cabangnya. Lalu bagaimana? Oke, yang pertama kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya adalah yang ini. Kenapa yang ini? Karena jumlah atom C-nya paling banyak. Ya, setelah itu kita memberikan penomoran. Penomoran selalu dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap. Berarti di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah itu
setelah memberikan penomoran, kita lanjut dengan melihat gugus alkilnya atau rantai cabang. Di sini rantai cabangnya ada C2, ada CH3. Nah, yang ini merupakan senyawa gugus etil, sedangkan yang ini adalah metil. Lalu bagaimana Bu kalau etilnya ada 2? Tenang, kalau ada 2 berarti di depannya kita tambahin awalan di. Di itu menunjukkan berarti ada 2 etil pada nomor yang berbeda atau pada nomor yang sama. Nanti kita tinggal sebutkan posisi gugus alkilnya di mana. Kemudian setelah itu bisa kita memberikan penamaan. Dimulai dari menyebutkan posisi rantai cabang. Seperti yang Ibu sudah sampaikan sebelumnya, penulisan rantai cabang selalu berdasarkan urutan abjad. Di sini ada awalan D dan di sini ada awalan M. Berarti duluan yang ditulis adalah yang di etil terlebih dahulu, baru metil. Oke, kita lanjutkan penulisannya. Di etil itu berarti ada 2 etil. Etilnya terikat pada atom C nomor 4 dan 5. Nah, 4,5 di etil lalu diikutkan dengan metil berada pada atom C nomor 6 metil. Lalu kita ikutkan dengan nomor ikatan rangkapnya. Berarti ada di nomor 2. Rantai utama ada berapa? Ada 8. C8 berarti adalah oksuna. Tinggal kita tulis oksuna. Maka senyawa ini memiliki nama 4,5 dimetil, 6 metil, 2 oksuna. Oke, ini adalah materi mengenai tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Jika ada yang masih belum dipahami, bisa langsung bertanya ke Ibu, bisa langsung personal chat ke Ibu melalui WA, atau langsung ke grup mata pelajaran kita yang ada di WhatsApp. Oke, terlebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Oh ya, jangan lupa setelah ini silakan lanjutkan mengerjakan latihan yang sudah Ibu upload juga di bawah materi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.